Taktik Rizik berkelit dari jerat hukum malah jadi blunder. Ditulis oleh Ayas di sewar.com. Menurut saya Rizik bukan orang bodoh. Setidaknya bisa dilihat dari tingkat pendidikannya sampai S3. Rizik juga orang yang punya pengaruh cukup besar. Levelnya jauh di atas Maher At-Twailibi dan Nur Sugi. Dia punya berbagai cara untuk lolos dari jerat hukum. Namun, sepertinya kali ini Rizik dalam posisi sulit. Taktik yang dijalankan Rizik mungkin sedikit menyelamatkan aspek A, namun justru merugikan aspek B. Begitu kira-kira analoginya. Soalnya, taktik yang dijalankan Rizik malah menjadi blunder. Dalam kasus kerumunan Petamburan, Rizik didakwa telah melakukan penghasutan hingga ciptakan kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kuncinya adalah Rizik melakukan hasutan dan menciptakan kerumunan. Awalnya Rizik hendak mencoba menjelaskan bahwa kerumunan yang dia ciptakan dalam rangka menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan hajatan pernikahan putrinya tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19. Namun, penjelasan tersebut malah menjadi blunder. Rizik membuat argumen bahwa acara Maulid dan hajatan tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19 lewat sebuah pengakuan bahwa dirinya memang terinfeksi COVID-19. Tapi bukan terinfeksi saat menggelar acara Maulid Nabi dan hajatan putrinya, melainkan terinfeksi saat tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi pada 10 November 2020 lalu. Pernyataan tersebut disampaikan Rizik dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Petamburan beragendakan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 22 April 2021. Awalnya Rizik menanyakan kepada ex-lurah Petamburan Setianto yang dihadirkan sebagai saksi yang turut disebut terkonfirmasi COVID-19 usai acara Petamburan digelar. Rizik menyampaikan kalau jajaran panitia hingga ex-ketua umum FPI yang berada dalam satu panggung acara kerumunan di Petamburan tidak ada satupun yang terpapar COVID. Kemudian Setianto yang mengaku terpapar COVID-19 ketika akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan Petamburan tak mengetahui pasti bisa tertular dari mana. Lebih lanjut, Rizik memberikan responnya kembali. Ia menyebut pengakuan mantan lurah Petamburan tersebut menguatkan kalau usai acara kerumunan Petamburan tak sebabkan klaster COVID. Sekilas pernyataan Rizik nampak logis dan argumentatif bahwa kerumunan yang dia ciptakan saat menggelar hajatan dan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak menjadi klaster COVID-19. Namun, pernyataan bahwa Rizik terinfeksi COVID-19 saat di Bandara Soekarno-Hatta justru menjadi blunder dan sebenarnya argumentasinya yang lemah. Alasannya sebagai berikut. Pertama, tidak ada yang bisa memastikan seorang terinfeksi COVID-19 di mana dan dari siapa. Semua yang dijelaskan oleh dokter hanya sekedar asumsi, praduga, dan kemungkinan-kemungkinan saja. Sangat sulit ditentukan dan dipastikan seseorang terinfeksi COVID-19 kapan, di mana, dan dari siapa. Sampai saat ini belum ada alat yang bisa menjelaskan hal tersebut secara valid. Oleh sebab itu argumentasi Rizik bahwa dia terinfeksi COVID-19 di bandara, bukan di acara Maulid ini lemah dan tidak bisa dijadikan landasan bahwa acara Maulid dan hajatan tidak menjadi klaster COVID-19. Kedua, pengakuan Rizik terinfeksi COVID-19 di bandara menjadi masalah baru. Sebab, setelah dari bandara Rizik banyak berkunjung dan bertemu dengan banyak orang. Dengan posisi Rizik yang positif COVID-19, sangat mungkin dia menularkan COVID-19 ke orang-orang yang bertemu dengannya. Bahkan, Anies pun sempat menemuinya dan tak lama kemudian, dia positif COVID-19. Bukan tak mungkin Anies tertular dari Rizik. Pengakuan Rizik ini juga bisa memperkuat dakwaan bahwa kerumunan yang dia ciptakan menjadi klaster COVID-19. Sebab, posisi dia yang sudah positif COVID-19 berpotensi besar menularkan ke orang banyak yang saat itu hadir di acara tersebut. Saya kira kali ini Rizik kurang cermat dan salah perhitungan. Maksud hati ingin agar dakwaan kerumunan yang dia ciptakan tidak dianggap menjadi klaster COVID-19, tapi pengakuannya malah memperkuat dakwaan bahwa kerumunan yang diciptakan Rizik menjadi klaster COVID-19. Selain itu, dakwaan bukan cuma itu. Dakwaan yang sulit dibantah Rizik adalah soal penghasutan. Bukti-bukti Rizik melakukan penghasutan di acara Maulid Nabi sangat real dan sulit dibantah. Entah dengan pembelaan seperti apa lagi yang hendak dibuat oleh Rizik. Koar-koar kriminalisasi pasien, kebohongan Rizik malah dikonfirmasi Rumah Sakit Umi. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Drama riwayat pemeriksaan Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor beserta statusnya ternyata masih berlanjut. Pada persidangan sebelumnya, Rizik dengan jongkak tak mau mengakui kesalahannya.
Bahkan menuduh Bima Arya pembohong karena menulis BAP yang isinya Rizik telah berbohong. Setelah panas memaki Bima Arya, menyebutnya sebagai pemidana pasien hingga pengikutnya menyumpahi tak akan mensolati jenazahnya. Kini, nasib baik tak juga memihak. Bahkan pihak rumah sakit menyebut kata kunci Muhammad R sebagai biang kerok. Justru tenaga medis di Rumah Sakit Umi ikut menjadi korban cangkalnya seorang Rizik. Padahal hari pertama sudah menunjukkan gejala reaktif. Hasil labnya pun sudah keluar dengan status positif. Tapi, Riziklah yang menghalang-halangi pihak mereka agar tak menunjukkan hasil pemeriksaan ke Satgas COVID-19. Ini karena prasangka buruk dari seorang Rizik yang merasa statusnya nanti akan dipolitisasi. Jadi jelas, Rizik telah berbohong dan menyuruh orang lain ikut berbohong. Seperti diberitakan wartaekonomi.com, Dr. Hadiki Habib selaku saksi dalam kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa eks-pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab mengungkapkan berbagai fakta dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 21 April 2021. Salah satunya dia menyebutkan alasan merawat terdakwa Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor lantaran hasil rapid test reaktif COVID-19. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sempat menanyakan kondisi Rizik Syihab kepada saksi Dr. Hadiki. Kemudian, Hadiki menyebutkan alasan melakukan rapid test kepada Rizik sesuai dengan pertimbangan kondisi kesehatan dari terdakwa. Saya mendapat informasi riwayat dari terdakwa. Disampaikan bahwa sebelumnya merasa kelelahan dan agak meriang. Tapi itu informasi sebelumnya. Jadi ketika saya datang tidak demam, jawab Hadiki. Selanjutnya, Hadiki menjelaskan hasil rapid test dari Rizik Syihab saat itu langsung keluar. Setelah mendapati hasilnya, kemudian langsung meminta Rizik Syihab untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Hasilnya reaktif setelah saya melakukan rapid test antigen terdakwa. Saya menyampaikan informasi tersebut kepada terdakwa. Saya sarankan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tuturnya. Adapun Rizik mengakui dirinya enggan mengungkapkan hasil tes usap COVID-19 karena khawatir dipolitisir. Saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan, kata Rizik Syihab dalam persidangan. Bahkan Rizik Syihab mengaku telah membuat surat pernyataan resmi melarang tim medis untuk membuka hasil lab atau pemeriksaan dirinya kepada pihak manapun tanpa seizinnya. Ya, jadi tidak boleh ada membuka hasil pemeriksaan saya kecuali dengan izin saya. Kalau izin saya, silahkan untuk dibuka, ujar Rizik Syihab. Sementara itu, saksi Dr. Nuridiah Indrasari menyebut ada hasil tes PCR terkonfirmasi positif COVID-19 atas nama Muhammad R. Namun, dia mengaku tidak mengetahui apakah pemilik sampel terkonfirmasi positif COVID-19 itu merupakan Rizik Syihab. Berdasarkan keterangan petugas di laboratorium, Nuridiah menyebut pihak yang menghantarkan spesimen itu adalah Dr. Hadiki Habib, dokter relawan Mercy yang bertugas melakukan tes usap antigen kepada Rizik Syihab. Pada 27 November Jumat, petugas kami dari pendaftaran laboratorium itu menerima sampel berupa VTM atau virus transport medium, yang di dalamnya sudah ada bahan swab. Waktu dikonfirmasi itu dari Dr. Habib atau Hadiki Habib, ujar Nuridiah Indrasari. Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, Nuri mengatakan pihaknya kemudian melakukan pengujian sampel yang dikirimkan itu pada keesokan harinya. Berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut, diketahui bahwa hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Hasilnya keluar sebagai positif COVID-19. Jadi, waktu itu diantar atas nama Muhammad R sesuai formulir permintaan, imbuhnya. Berita di atas secara tak langsung mengkonfirmasi isi BAP Bima Arya yang menyebut Rizik menghalangi Satgas COVID-19 dengan berbohong menyembunyikan statusnya. Hal ini bukan soal kekeluargaan atau tidak, tapi soal keselamatan orang sekitar yang terancam karena yang bersangkutan menutupi status positifnya dan berpotensi menularkan ke banyak orang. Selain itu menyulitkan Satgas dalam melakukan tracking orang-orang yang pernah kontak langsung. Dari sini memang cocok kalau Rizik dipidana. Harusnya dia bisa dihukum berat karena membahayakan orang lain, melawan aparat hingga memaksa tenaga medis menutupi statusnya. Dakwaan Rizik kalau diumpamakan dalam kasus pembunuhan, maka akan setara dengan hukuman pembunuh berencana. Dan ini baru dari satu kasus saja, belum soal kerumunan di Petamburan dan acara Maulid Nabi. Kita lihat hari-hari ke depannya di persidangan Rizik. Apa dia masih bisa memaki dan menyumpahi semua orang? Tidakkah dia malu mengusung gelar turunan Nabi? Tapi justru bobroknya dibuka oleh Tuhan ketika ia masih di dunia.